Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Salatan kami nata bahasa salam tangan wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata billah. Bapak Ibu jamaah mahasiswa Istiqomah Katimullah, baik yang ada di Serambi Masjid dan juga yang mengikuti lewat online. Mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah pagi hari ini masih diberi waktu dan kesehatan sehingga bisa bersama-sama mengkaji ilmu Allah. Bagaimana biasanya Sabtu pagi pada subuh satu kenikmatan karena di saat semua orang masih lelap tidur, azan nggak mendengar, qomat nggak mendengar, tapi kaki kita harinya malah ke masjid, kemudian mengkasih ini sesuatu yang sangat mulia. Ilmu yang kita dapatkan ini akan mengantarkan kita sampai berjumpa pada Allah. Amin. Perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang sangat istimewa dan sangat dirindukan oleh semua umat. Ya. Karena hanya orang-orang bertakwa dan orang-orang beriman yang akan berjumpa melihat wajahnya langsung Allah tanpa takbir. Ya. Baik apa wajah Allah? Karena sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang bisa melihat wajah Allah. Ya. Bahkan Muhammad SAW yang mi'raj pun hanya mendengar suaranya. Ya. Yang kita abadikan dalam at-tahiyat. Ya. Itu hanya suara, wajahnya tidak melihat. Ya. Dan yaitu kelak di surga, semoga kita termasuk ahli surga semua. Ya, amin. Dan kita bisa ditunjukkan wajah Allah. Ya. Jadi apa? Ya. Baik, Bapak sekalian, kita akan mulai kajian pagi ini dengan judul yang diminta aspirasi oleh jamaah Mbok Yao Mupas Palestina Ustaz. Ini baru hangat-hangatnya. Baiklah Bapak. Ya, yang dulu sudah kita kupas, kita kali itu akan mengupas kembali. Pada subtitle pagi ini yang akan saya bahas secara acak nanti ya. Pertama, sejarah Zionis Israel. Ya. Zionis Israel punya sejarah yang nanti akan saya ceritakan ya, agar kita paham secara teori, secara dalil Quran dan juga hadis Nabi ya, Zionis. Yang kedua, terbentuk negara Israel ya, negara Yahudi itu sudah di zaman Musa. Sebelum Musa nggak ada negara Israel, itu nggak ada. Nah, Nabi Musa kemudian Allah berbaik hati mau bersahadat dengan model agama Yahudi yang masih menjunjung tauhid ya, itu Allah, kemurahan Allah dikasih tanah Palestina ya, bagian tanah Palestina, tanah para nabi ya, dicukupi dengan mana wasalwa ya. Apa itu mana wasalwa? Makanan-makanan yang ada di tanah itu, dan juga dari tangan Musa itu tongkatnya dipukulkan untuk 12 suku air agar tidak berebutan ya. Mereka punya tempat tinggal ya, itu ditanya ya. Namun karena memang sudah ditakdirkan dalam Taurat, kemudian disatu dalam Quran Al-Isra 456, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulina ila bani Israil la tusituna fil ardi marrataini. Marratain berarti 2 kali. Yahudi Israel akan membuat kerusakan di muka bumi itu 2 kali. Nah, kita akan cerita itu ya. Waktunya cukup ya. Nah, yang ketiga ini bicara dari berhala ya, menjadi beriman, kemudian ingkar. Inilah kaum Yahudi. Dan ternyata ini sifat dasar. Sampai kapanpun
bangsa Yahudi Israel itu selalu ingkar terus, ya, ingkar terus. Nah, kemudian keempat ini merusak bumi pasti 2 kali, ya, tadi di Al-Isra 4:5. Kemudian juga Allah akan turunkan hukuman 2 kali, ya. Yang pertama sudah turunkan Allah, ya. Azab untuk Israel itu sudah diturunkan ketika zaman Musa alaihissalam, ketika sudah beriman pada Allah di bawah naungan bukit Tur Sina, sehingga mereka ketakutan, dikira mau dijatuhkan di atas kepala mereka, itu ribuan semuanya. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya, mereka bersyukur pada Musa dan Harun dan diilhamkan agar dibawa ke tanah Palestina. Itu kemudian karena dia ingkar di situ, mestinya hari Sabtu dia menyembah Allah. Jadi Sabtu itu hari yang Allah tidak suka sebenarnya. Hari Ahad, hari Minggu juga Allah tidak suka. Karena 2 hari itu Yahudi dan Nasrani itu ingkar kepada Allah. Gitu. Jadi ada sejarahnya. Karena tidak lagi menyembah Allah dari Sabtu, kemudian merusak bumi Palestina, maka mereka diusir Allah. Melalang buana, nomaden lagi, nggak punya tempat tinggal lagi. Nah ini sejarahnya dulu. Kemudian yang terakhir, terusir dari bumi Palestina, merasa hak dari Tuhan, ya. Terusir dari bumi Palestina dan sekarang tuh merasa hak dari Tuhan kepada Bani Israel, maka dia berusaha merebut lagi tanah Palestina. Itu loh dasar-dasar konfliknya Palestina dan Israel. Kita lihat coba ya, yang pertama ya. Nah, Palestina bagian negeri Sam, ya, yang diberkahi Allah, ya, negerinya para nabi, yaitu Suriah sekarang sudah hancur, ya, sudah nggak ada negaranya, sudah hancur, berantakan. Libanon juga bekas porak-poranda perang saudara, ya. Yordania masih utuh, belum perang. Yordania ini ya belum perang. Yang lalu saya sampaikan, disitulah ada pohon sahabi, ternyata Pak Haji Karsono sudah ke sana, ya. Pak Erta mungkin ya, sudah ke sana. Sudah melihat ya. Itu udah Pak Antar belum ya, nanti bareng saya Pak Antar ya. Insya Allah. Pengen ya, praktik ya Yordania untuk melihat pohon sahabi. Baik, kita lihat peta gambar awal gambar ini ya, kita lihat. Kelihatan nggak ya? Konflik Israel Palestina ini kan sangat mengerikan ya. Ya. Apa saja unsur-unsur yang menjadikan perang ini nggak selesai-selesainya, nggak ada solusinya, dampaknya, ya. Kemudian klasifikasi konfliknya, ya. Sebab musababnya dan kronologi yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi kita lihat 3 bulan lagi. Ya. Konflik dimulai sejak Kongres Yahudi, ya benar ya. Konflik itu dimulai sejak Kongres Yahudi di Jerman dengan misi rebut kembali negeri Palestina. Itu Kongres Yahudi di Jerman, karena orang-orang Yahudi saat itu banyak menyebar ke Eropa. Ya. Dampak dari konflik dengan Nazi. Jadi ketika Yahudi itu konflik dengan Yahudi, ya, dengan Nazi, pimpinan Hitler yang kita sudah tahu semua ya, ketika zaman Hitler. Ya, Hitler itu kejam sekali ya, termasuk diktator mengerikan Hitler ini ya. Karena apa? Nanti kita ada datanya ya. Nah, semenjak 1835 konflik itu dimulai. Kongres dimulai 1835, kemudian konflik Israel Palestina sampai 2000 sampai sekarang 2023 masih terus ya. Sampai akhir zaman kalau Quran. Sampai akhir zaman akan terus, tapi nanti di akhir zaman ini ya, Israel akan direbut kembali oleh Palestina. Palestina akan diberkahi Allah dengan pemuda-pemuda yang hebat, tentara yang kuat, harta yang kuat, ya.
sehingga dia akan merebut kembali Yerusalem yang kedua kali. Dulu kan pernah zaman Bani Utsmaniyah itu jatuh ya, kemudian direbut lagi oleh tentara Muslim. Nah, sekarang akan jatuh lagi di bawah tekanan militer Israel. Namun tidak khawatir. Memang kita melihat berita rakyat Palestina itu ngeri ya. Tapi itu sunatullah, itu sunatullah. Sampai nanti menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, baru Israel lumat hancur lebur. Itu Quran. Wa ta'nuran uran kafir. Jadi dalam Al-Isra 456 dikatakan bahwa dia merusak bumi dua kali, bumi Palestina. Maka Allah akan hancurkan dua kali juga. Yang pertama sudah kita lewati, ya. Sudah lalu masa zaman Musa alaihissalam sudah hancur, sudah dihancurkan Allah. Nah, dengan kongres ini Yahudi di seluruh dunia akan kembali ke Palestina. Maka orang-orang keturunan Nabi ya yang tinggal di Palestina, keturunan Ibrahim ya dan seluruh Sulaiman itu ada di situ semua, itu akan diusir ya. Maka kejamnya bukan main. Kejamnya ini mungkin juga karena ini konflik dengan Nazi. Ketika Nazi berkuasa, ya, kira-kira ada berapa ya yang dibunuh Nazi itu 6 juta yang salah ya, 6 juta yang dibunuh ya. Holocaust ya, di judulnya Holocaust atau genosida ya, genosida. Aneh, 6 juta warga Yahudi di Jerman akibat konflik politik dengan Nazi, perang dunia kedua ya, gitu ya. Jadi konflik Nazi dan Yahudi, karena Yahudi itu sebenarnya kekuatannya luar biasa, sehingga dia akan nyaplok Jerman, gitu kan ceritanya. Sehingga Hitler dengan tentaranya membunuh semua orang Yahudi, jumlahnya agak ramai 6 juta. Nah, sekarang ternyata menjadi satu fenomena bahwa dia dulu dikejami oleh Nazi, sekarang dia kejam pada Palestina. Berapa puluh ribu rakyat Palestina juga dihancurin ya, genosida. Genosida Holocaust atau genosida ini. Ini yang menjadi latar belakangnya konflik itu akan direbut kembali berdasarkan kongres Yahudi di Jerman ya. Tentu konflik itu banyak berakibat ini ya, merugikan masyarakat rakyat kecil, anak-anak, ibu-ibu yang nggak tahu, semua dibunuh ya. Termasuk kemarin ada gereja ortodoks juga disikat ya, dibom, mengerikan sekali ya. Sekarang agak condong jadi negara-negara Nasrani yang melihat tayangan gereja ortodoksnya dibombardir dan banyak meninggal itu juga akhirnya marah juga pada Israel. Dampak negatifnya jelas, mendapat kecaman dari dunia internasional, dampak konflik terhadap anak-anak, dampak terhadap bidang ekonomi, hancur lebur. Palestina itu nggak punya apa-apa, hanya punya tekad aja, ya. Nggak punya tank, nggak punya apa-apa, paling punyanya ya roket-roket itu yang untuk menghancurkan aja. Dampak positifnya dengan adanya konflik Israel Palestina menimbulkan rasa empati dan simpati dari berbagai negara di belahan dunia ya, baik material maupun dengan mengirimkan pasukan militer ke daerah konflik. Banyak yang berkontribusi secara langsung ke tempat kejadian. Artinya begitu, negara Timur Tengah khususnya ya. Indonesia juga punya kontribusi ya, Pak, sana ya, punya rumah sakit Islam lah, rumah sakit Indonesia itu, tapi juga dibom Pak, dibom juga ya. Jadi kita melihat bahwa PBB sudah tidak kurang-kurang ya untuk melerai dan juga memerdekakan Palestina ya. Sejak tahun 1947 yaitu pemisahan Palestina menjadi negara dan Yahudi negara Arab melalui Revolusi 181 itu PBB punya resolusi ya bahwa Palestina negara mandiri. Tapi ya terus dibombardir. Kenapa PBB diam? Negara-negara kok diam? Karena
orang-orang Yahudi itu ternyata orang-orang kuat ekonominya di dunia ini. Bapak Ibu tahu nggak siapa itu orang Yahudi yang kuat ekonominya? Presiden yang kemarin siapa Pak? Amerika itu? Siapa? Yang sebelum ini? Iya, Donald Trump. Wah, Cowboy itu Yahudi. Robert Murdoch, kemudian yang punya ya orang-orang terkaya George Soros itu Yahudi Pak. Yang punya kekayaan nomor 1 dunia George Soros itu ya orang Yahudi. Nah dengan dananya itu mereka bisa memerintahkan Arab, memerintahkan Eropa dan juga Amerika untuk berbuat seenaknya. Dan sekarang kita dibela, masih dibela oleh Soviet kan, dibela mati-matian. Itu ini persoalan konkret ya. Kita lihat gambar denah ini ya. Di sini ada Egypt itu Mesir, kemudian Yordania, Syria, ya Palestina, kemudian Yerusalem. Itu ada yang di kuning tengah ini ya. Kemudian yang peta ini menunjukkan bahwa negara ya. Ini yang mengeluarkan peta ini adalah PBB ya, PBB dengan resolusinya pada tahun 1947 ya, bahwa harus ada pemisahan negeri Palestina dan negeri Israel ya, dan Yerusalem sebagai tempat untuk berdamai, tapi ternyata sekarang itu tempat konflik utama di Yerusalem. Kita lihat peta ini mungkin baru akan kaget juga. Nah coba lihat Palestinian Laws of Land 1946 to 2000. Jadi 46 ke 2000 itu yang hijau pertama. Yang hijau pertama ini adalah Palestina yang asli. Ya. Itu di tahun 1947. Berarti hampir sama dengan kita merdeka ya. Kemudian yang putih siapa? Yang putih itu Israel yang merebut kekuasaan dari kemudian itu tahun 47 sudah berubah hijaunya berkurang, kemudian di tahun 67 hijaunya makin habis ya. Kemudian tahun era 2000, 2003 ini ya tinggal isunya tinggal lama-lama habis dan akan kembali. Nah begitu habis ini berarti Allah akan segera turunkan azab, yaitu Palestina balik kembali dengan pemurnian tangguh, kekuatan militer yang dasar melebihi Israel dan akan menyerang Israel kembali, menghancurkan Israel kembali. Allahu Akbar ya. Kita hanya berdoa, tapi Allah itu tidak mungkin selak janjinya itu di Quran. Al-Isra dibaca 4-5. Bahkan saking cintanya Allah dengan Palestina ini, batu pohon yang dipakai sembunyi kaum Yahudi itu akan bicara. Di belakang itu ada orang Yahudi, nah, batunya itu, batunya bilang ini belakangku ada orang Yahudi. Pohon-pohon juga bilang itu di atas itu orang Yahudi. Itulah hancur habis-habisnya oleh Palestina sekarang. Ya, itu kira-kira yang apa? Yang kita bisa saksikan. Nah, ini kondisi terkini ya, dengan tank-tanknya yang kuat ya, bombardir Gaza ya, dibom semua dihabiskan. Ngeri ya, militernya kuat, senjatanya kuat, lawannya cuma Hamas, bawahnya cuma apa ya, roket-roket kecil. Ya. Ya, ini kondisi yang kemarin apa dibom rumah sakit, habis berapa tuh pasien semua mati semuanya, juga ngeri juga habis ini. Ya. Ya, ini kondisi apa sekarang ini ya, pembagian tapi nggak berhasil ya.
Singkat kata, semoga ada manfaatnya. Kita mengkaji ilmu Allah, memperhatikan saudara kita Palestina yang sekarang ini sedang menderita karena Zionis Israel. Tapi kita punya iman, punya keyakinan yang kuat bahwa Allah dalam surat Isra 456 akan membantai kembali dan merebut kembali Yerusalem, akan dihancurkan oleh Palestina. Kapan? Allah SWT. Dengan jelas itu di Quran sudah dijelaskan. Tidak mungkin Quran akan bohong, tidak benar, dan itu datang